Rekod ini kan. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin izinkan saya dengan rekan saya Sandi Guntur, saya sendiri Jerry Sutardi menyampaikan materi konsep dasar sistem dan informatika untuk memenuhi tugas ataupun menambah pengetahuan kita semua di materi konsep dasar sistem dan informasi ini. Next, untuk yang pertama saya akan menerangkan konsep dasar sistem. Dari konsep dasar sistem itu ada beberapa. Yang pertama, pendekatan pemahaman sistem. Yang kedua, definisi sistem itu sendiri. Yang ketiga, klasifikasi sistem. Selanjutnya, karakteristik sistem. Dan selanjutnya yang terakhir, pengendalian sistem. Next, untuk yang pertama, pendekatan pemahaman sistem. Dalam sistem dapat dijelaskan dengan pendekatan prosedur dan dengan pendekatan komponen. Dengan pendekatan prosedur, sistem dapat diartikan sebagai kumpulan dari produk-produk yang mempunyai tujuan tertentu. Contoh sistem yang tepat didekati dengan pendekatan prosedur ini adalah sistem akuntansi. Sistem ini didefinisikan sebagai kumpulan dari produk-produk penerimaan kas berupa pengeluarannya, penjualannya, pembeliannya, serta pembukuannya. Jadi dibukukan untuk pendekatan sistem ini. Selanjutnya dengan pendekatan komponen, yaitu sistem dapat diartikan sebagai kumpulan dari komponen yang saling berhubungan dengan yang lainnya, membentuk satu persatuan yang mencapai tujuan tertentu. Contoh sistem yang dapat didekati dengan pendekatan ini misalnya sistem komputer yang didefinisikan sebagai kumpulan dari perangkat keras atau perangkat lunak. Next, yang selanjutnya definisi sistem sendiri. Definisi sistem sendiri di sini ada beberapa namanya tuh orang yang bisa menjabarkan definisi sistem ini. Ada yang dicantumkan oleh saya sendiri, ini ada 5. Menurut yang pertama adalah menurut Moskovec dan Simkin, yaitu suatu sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari interaksi subsistem yang berusaha untuk mencapai tujuan yaitu goal yang sama. Jadi bisa disebut itu intinya satu sistem itu dibentuk untuk mendapatkan tujuan pada suatu kelompok. Ada beberapa, ini ada yang salah satu contoh lagi yaitu dari Bliss-Smart di tahun 1985. Suatu sistem adalah suatu kumpulan dari bagian-bagian yang ditata dan berinteraksi bersama-sama untuk melakukan suatu fungsi. Kalau di sini saya tangkap ini sistemnya untuk menggerakkan semua fungsi untuk mencapai satu tujuan. Untuk Bliss-Smart menurut saya itu mungkin salah satu yang banyak definisi dari suatu sistem. Saya bacakan cuma 2. Next, bentuk klasifikasi sistem sendiri. Yang pertama ada komponen sistem. Komponen sistem itu yang berupa personil sistem tersebut yang menggerakkan lah intinya. Adapun batas sistem itu yang dipatok oleh sistem itu sendiri, yang dibatasi oleh sistem itu sendiri. Yang selanjutnya adalah lingkungan luar sistem, yaitu dari ruang lingkup dari eksternal di luar. Ya, ada pengaruhnya juga. Yaitu terus yang keempat yaitu penghubung sistem. Penghubung sistem ini bisa diartikan juga menghubungkan, mungkin kalau dari pekerjaan itu namanya tuh bagian-bagian. Adapun masukan sistem itu berupa data, pengeluaran sistem itu berupa mungkin kalau bisa disebut itu hasil dari pekerjaan.
Dan untuk pengolahan sistem itu untuk evaluasi ataupun untuk sasaran sistem itu juga untuk evaluasi. Next, yang selanjutnya karakteristik sistem. Karakteristik sistem ada 4. Sistem karakteristik maaf, ini lanjut. Karena ada apa namanya gangguan jaringan. Mas Andi monitor. Bisa lanjutkan lagi, Pak. Next, lanjut. Untuk karakteristik sistem itu ada berbagai, ada 4. Yang pertama sistem klasifikasi sebagai sistem abstrak ataupun dan fisik. Yang kedua sistem klasifikasi berupa alamiah. Jadi sistem tersebut terbentuk dengan alami ataupun keterbiasaan, sama dengan juga sistem buatan manusia. Adapun yang selanjutnya sistem tertentu dan sistem tidak tertentu. Kalau sistem tertentu itu terstruktur untuk apa namanya tuh pengoperasiannya. Adapun untuk sistem tertentu itu mungkin bisa kalau diterjemahkan bisa dengan berjalannya waktu itu bisa berubah. Yang selanjutnya sistem verifikasi dengan sistem tertutup, berarti intern kita aja. Adapun yang sistem terbuka, jadi kita bisa membagi ataupun mengeluarkan informasi kepada orang lain. Baik, untuk selanjutnya pengendalian sistem. Pengendalian sistem bisa terbagi dalam 3. Pengendalian sistem umpan balik, yang pengendalian sistem umpan maju, dan sistem pengendalian pencegahan. Mungkin itu dari saya. Silakan untuk konsep dasar informatika bisa sama Pak Sandi, Pak. Silakan lanjut, Pak. Pak Sandi monitor. Lanjut, Pak Sandi. Tidak ada suara, Pak Sandi. Ya, maaf Pak Jer, terima kasih banyak oleh Pak Jerry setelah melanjutkan mungkin satu materi tentang sistem informasi manajemen ini. Dan kembali kepada saya untuk melanjutkan materi tersebut. Nama saya ya Sandi Guntur, mungkin untuk penjelasan data diri NPM 1711030. Dan langsung aja masuk ke pembahasan materinya tentang konsep dasar informasi. Mungkin konsep dasar informasi ini dibagi ke dalam 3 bagian pokok, mungkin bisa disebutkan definisi informasi, kemudian siklus informasi, lanjut kualitas informasi. Dan memang sih sepertinya informasi ini tidak lazim untuk sering didengar ke telinga kita, namun dari definisi tersebut, mari kita kupas, simak apa arti informasi tersebut. Sebenarnya itu informasi tersebut mungkin kita ambil satu contoh menurut Hartono sebagai bandingan untuk menyamakan persepsinya ya. Dan Hartono tersebut mengatakan bahwa informasi tersebut adalah sebagai data yang diolah ke dalam bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Namun definisi informasi ini dapat disimpulkan mungkin bahwa informasi adalah data yang diolah dan yang selanjutnya menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi pemakainya. Namun sebagai penyamaan untuk mempermudah definisi informasi tersebut yaitu mungkin data yang sudah relevan atau diolah ke dalam bentuk data dan mungkin datanya tersebut berguna bagi pemakainya tersebut. Dan lanjut ke siklusnya, siklus informasi. Nah, setelah kita mengetahui sedikit tentang
definisi informasi, lanjut ke dalam siklus informasinya tersebut. Mungkin beraneka ragam informasi dapat dihasilkan dari informasi tersebut. Namun perlu digarisbawahi ada 3 inti untuk siklus informasi tersebut. Yang pertama mungkin informasi berupa laporan penjualan tiap-tiap salesman. Itu ya kita asumsikan, kita contohkan ke dalam sebuah perusahaan atau faktur penjualan misalnya itu ya. Dan kembali ke pembahasan keduanya yaitu informasi berupa laporan penjualan bagi manajemen untuk pelaksanaan promosi dan pengiklanan. Dan yang ketiga untuk informasi berupa laporan penjualan tiap-tiap jenis barang berguna bagi manajemen untuk mengevaluasi barang yang tidak atau kurang tak terjual. Nah, setelah kita mengetahui tentang definisi, lanjut ke siklus, lanjut lagi ke intinya kualitas informasi. Kualitas informasi. Nah, informasi tersebut harus kualitas di sini maksudnya kita kan seringlah dengar informasi ataupun berita-berita hoax karena tidak memenuhi standarisasi dari kualitas informasi tersebut. Nah, mari kita sedikit kupas kualitas informasi itu ya seperti yang kita lihat. Data yang diolah saja tidak cukup. Memang benar, dikatakan suatu informasi harus memenuhi kriteria dalam artian yaitu informasi itu harus memenuhi 3 pilar utama. Seperti kita lihat dari gambar tersebut. Dan yang pertama pilarnya yaitu harus relevan. Relevan. Dan yang kedua tepat waktu atau timelines. Dan yang terakhir nilainya akurat. Nah, bisa disebutkan informasi harus memenuhi ketiga kriteria tersebut, baru itu disebutkan informasi yang bagus. Informasi itu tidak sewenang-wenang dibuat karena harus memenuhi aturan-aturan atau standarisasi yang bisa dikatakan bisa disebut juga informasi. Nah, lanjut ke bagian arti pokok pembahasan kita yaitu sistem informasi manajemen. Jadi bisa dikatakan sistem informasi manajemen tersebut yakni suatu kesatuan mungkin yang terdiri dari 2 atau lebih komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mempunyai tujuan yang sama. Mungkin itu sebagian garis ya. Intinya kesimpulannya. Mungkin sekian pembahasan dari saya mengenai sistem informasi manajemen. Apabila ada kesalahan, hal kecil ataupun besar mohon dimaafkan kepada dosen pengampu Pak Hendriana. Mohon maaf mungkin saya ataupun teman saya dalam menjelaskan sistem informasi manajemen yang Bapak berikan ini. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih Pak Jerry. Lanjut ke Pak Jerry. Baik, terima kasih Pak Sandi. Mungkin dicukupkan sekian ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu kita semua, khususnya buat saya mungkin, umumnya buat semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dikunci kemana San? Rekamna, stop.